Sesampainya di sana, Kendra segera melepas helm yang dia kenakan dan tidak lupa membawa tas yang berisi laptop mamanya. Pria itu tidak sempat menitipkan kepada orang kepercayaannya karena memang rencananya langsung pulang dan malah disuruh ke sini oleh salah satu temannya. Kendra melangkah masuk dan bertanya di meja mana mereka menunggu dirinya. Pegawai kafe pun langsung paham dan mengantar Kendra setelah pria itu mengatakan siapa namanya dan ingin bertemu dengan siapa. Ternyata, di sana sudah ada Aga dan Raka juga. Mereka mungkin memang sengaja berkumpul di sana dan baru mengabari dirinya. "Hai, bro, kapan lo pulang?" Sapa Aga yang langsung berdiri dan memeluk teman lamanya tersebut. "Baru 1 minggu yang lalu," jawab Kendra yang kemudian mengurai pelukannya dan berganti memeluk Raka. "Cak, udah jadi orang lo ya sekarang," canda Raka sembari menepuk bahu Kendra. "Memangnya kalau enggak jadi orang, jadi apa, Kak?" "Monyet," sahut Biru yang langsung mendapat kekeh dari yang lain. "Iya nih, dia yang paling sukses di antara kita semua," sahut Aga yang masih salut dengan perjuangan Kendra. "Enggak juga, orang tinggal nerusin usahanya bokap aja," ucap Kendra yang memang apa adanya. Sama sekali tidak menghilangkan perjuangan almarhum ayahnya yang sudah merintis usaha dari bawah dan dirinya hanya tinggal meneruskannya. "Tapi kan kalau nggak karena lo, perusahaan Om Dharma nggak akan semaju sekarang, Ken," ucap Biru. Pria itu tahu betul bagaimana sepak terjang Kendra dalam mengubah perusahaan ayahnya yang semula hanya biasa-biasa saja dan berjalan di tempat, namun Kendra mampu membawanya keluar dari zona yang tidak nyaman tersebut. Hingga kini perusahaannya masuk dalam jajaran 5 besar se-Asia. "Nggak usah berlebihan," ujar Kendra yang kemudian mengambil tempat duduk yang masih kosong. Mereka pun kemudian membahas tentang kehidupan mereka yang memang semenjak lulus dari SMA tidak saling bersama. Ada yang masih menetap di kota ini dan ada juga yang melanjutkan kuliah di luar kota serta ke luar negeri, seperti Kendra dan Biru misalnya. "Oh, ya, lo pulang nggak bawa bule ke sini, Ken? Kan katanya bule-bule di sana pada cantik dan..." Raka yang memang sangat antusias sekali membahas perihal cewek, pun pria itu tidak tahan untuk tidak bertanya dan mengurangi rasa penasarannya. Sengaja Raka menggantung kalimatnya hingga membuat 3 orang temannya menatapnya dengan penuh curiga. "Jangan ngaco deh pertanyaannya," ingat Agatha yang sangat hafal sekali dengan tabiat temannya yang satu itu. Raka tertawa lalu pria itu melanjutkan kalimatnya yang sempat tertunda. "Dan pastinya sangat doyan banget kan cewek sana main ituan," lanjutnya dengan suara yang lirih. "Karena di sekitar mereka banyak anak sekolah yang nongkrong di kafe Biru." "Di mana kafe ini milik Biru sendiri?" Tentu saja, pertanyaan Raka tersebut membuahkan hasil geplakaan di bahunya dari Agatha dan kekehan dari Biru. Sebab memang pertanyaannya yang sangat absurd sekali. Sedangkan Kendra yang ditanya pun tidak sengaja matanya menangkap sosok seseorang yang sepertinya pernah ia lihat sebelumnya, pun pria itu menajamkan matanya, guna memperjelas kalau anggapannya tidaklah salah. Biru yang duduk tepat di sebelah Biru pun menyadari arah tatapan dari mata Kendra. Pria itu penasaran dan mengikuti arah tatapan temannya itu. "Siapa? Kenal?" tanya Biru. Membuat 2 temannya yang lain pun juga penasaran apa yang dimaksud oleh Biru. "Lagi bahas apa lagi sih ini? Keluar dari topik ya," cecar Raka yang memang todak bisa diam sebentar saja. Biru menunjuk ke arah seseorang yang saat ini masih Kendra tatap. Bahkan Kendra mengabaikan pertanyaan dari mereka. Semua cowok tampan dan keren itu pun menatap ke arah seorang wanita yang tengah duduk sendiri dan sepertinya sedang bermonolog. Terlihat lucu dan menggemaskan. Namun, yang membuat janggal di sini ialah wanita itu berbicara sambil mengusap perutnya sendiri. "Apa dia hamil? Ya, kok ngomongnya sama perutnya sendiri? Padahal masih rata banget gitu. Apa dia emang agak-agak aneh gitu?" Lagi dan lagi Raka mengungkapkan apa yang ada di kepalanya secara spontan. Agatha yang duduk tepat di samping Raka pun langsung meraup wajah Raka dengan sangat kasar. Bisa-bisanya pria itu ngomong seenaknya sendiri tanpa diselidiki lebih dulu faktanya seperti apa. Kalau ngomong itu dipikir, siapa tahu dia hanya ingin seperti itu, omel Agatha. "Gimana kalau sampai terdengar sama itu cewek terus dia marah sama lo? Abislah lo, mana dia cantik banget. Aduh, udah jelas lo bakalan kalah karena terpesona oleh wajahnya," lanjutnya lagi. Raka mengangguk. "Benar juga apa yang lo katakan.
Sudah jelas gue lemah sama wajah-wajah yang seperti itu, jadi pingin kenalan deh rasanya, sahut Raka membenarkan ucapan Agatha. Biru yang melihat tingkah kedua temannya itu hanya menggeleng kepala. Lebih lagi satu temannya yang sepertinya sudah terhipnotis oleh kecantikan yang dimiliki oleh wanita tersebut. Lo nggak ketempelan kan, Ken? Tanya Biru yang sedikit khawatir dengan sikap Kendra. Karena tidak mendapat respon sama sekali dari Kendra, akhirnya Biru pun menepuk bahu Kendra dan membuat pria itu sedikit terkesiap kaget. Ah, apa? Tanya Kendra kaget mendapat tepukan di pundaknya dari Biru. Ia yang terlalu tenggelam dengan pesona wanita yang sedari tadi memenuhi pikiran dan pandangannya pun menoleh ke arah Biru. Sentuhan dari Biru sedikit mengganggu imajinasi yang baru saja Kendra renggu bersama dengan wanita yang sampai saat ini masih mengusap perutnya. Sungguh lucu sekali. Jangan bilang kalau dia ngira dia sudah hamil. Padahal baru juga 2 hari yang lalu aku isi, mana mungkin langsung jadi, Dila, gumam Kendra di dalam hati. Tanpa sadar Kendra tersenyum sendiri sembari menggelengkan kepala lalu menunduk. Merasa malu sendiri dengan tingkah Dila. Membuat 3 temannya yang melihat sikap Kendra dengan tatapan yang begitu horor. Ngeri sendiri. Bahkan sampai Raka terdiam dan tidak bisa berkata-kata lagi, sejak kapan Kendra seperti ini. Sedari tadi begitu murah senyum. Kemudian mereka saling pandang, lalu beberapa detik kemudian saling mengangkat bahu secara kompak. Seolah tidak mengerti apa yang sedang Kendra alami. Apa dia memang seperti ini semenjak pulang? Tanya Agatha kepada Biru. Padahal sebelumnya Agatha tidak terlalu memusingkan perubahan yang terjadi pada teman-temannya. Namun, untuk saat ini sedikit berbeda. Karena memang aneh saja Kendra bersikap seperti ini. Tidak tahan dengan tingkah Dila yang sangat menggemaskan menurut Kendra, akhirnya pria itu pun bangkit. Membuat teman-temannya sontak menatapnya dengan penuh tanda tanya yang sangat besar. Lo mau kemana, Ken? Tanya Biru sedikit cemas. Takut kalau memang Kendra ada kelainan yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Atau memang penyakit itu baru Kendra idap akhir-akhir ini. Takut kalau sampai hal itu membahayakan orang lain. Mana lagi di kafenya, lagi. Iya, aneh banget sih lo, Ken. Dari tadi senyum-senyum terus sambil lihat itu cewek. Siapa sih sebenarnya? Timpal Raka yang memang tidak bisa menghilangkan rasa penasarannya. Kendra menatap mereka bertiga secara bergantian. Lalu pria yang sudah berdiri tersebut pun membungkuk hingga membuat ketiga temannya sangat penasaran sekali. Mau jemput masa depan gue, ucap Kendra dengan suara lirih. Juga ibu dari anak-anak gue nantinya. Lanjutnya lagi sambil mengerlingkan matanya genit. Membuat ketiga cowok yang sedang menatap ke arahnya itu semakin merinding. Namun, Kendra tidak peduli dan melangkahkan kakinya menuju gadis yang tengah asik dengan dunianya sendiri. Kali ini kamu nggak bisa kabur lagi, Dila. Kita lihat, apa kamu masih bisa mengelak dan berpura-pura tidak mengenaliku, gumam Kendra tersenyum penuh arti.